What's up everybody? Balik lagi bersama Odi dari Suka-Suka Coffee Channel. Hari ini kita bakal ngebahas satu teknik pembuatan base di episode ketiga All About Time Base, namanya milk clarification. Basically kita ngerubah susu yang dari warna putih kayak gini, ya susu, dirubah jadi warna yang transparan kayak gini. Hampir transparan, agak kuning-kuningan. Jadi basically kita track back ke historinya dulu. Jadi milk clarification ini ditemuin pada abad ke-17 atau 18 oleh Mary Rocket. Jadi pada zaman itu banyak minuman beralkohol yang kadar ABV-nya atau kadar alkoholnya sangat tinggi dan masih rentan rusak dan kurang stabil. Jadi Mary Rocket ini menggunakan masukin campur susu, citric acid, dan juga si alkohol ini digabung semua dan lalu difiltrasi dan menghasilkan liquid seperti ini, yang mana hasilnya jadi lebih stabil, terus dia meng-soften up si alkohol levelnya jadi lebih tone down lagi. Ya, these days banyak banget yang gunain metode clarification ini untuk bikin minuman jadi transparan, terus juga nambah texture karena dia misahin si whey sama si curdle-nya ini. Jadi yang ada di sini ini adalah si whey, jadi atau proteinnya, dia tuh yang nambah texture di minuman kalian juga. Oke, jadi kita langsung aja ke teknik klarifikasinya. Yang kita butuhin ada dua item. Kalau ini kita bahas yang milk clarification biasa ya, kita butuh fresh milk doang dan juga citric acid. Nah, dari mana kita nemuin citric acid? Ada dua source sebenarnya. Yang pertama adalah pakai fresh citrus, bisa jadi pakai lemon atau pakai orange, sunkist. Cuma kita harus paham bahwa tiap buah citrus itu punya kadar citric acid yang berbeda-beda. Yang biasa digunakan lemon ini berkisar antara 6-8% dari total volume. Sedangkan kalau misalkan kayak orange sunkist itu biasa lebih rendah, di sekitar 4-5% aja. Atau yang biasa sering gue pakai untuk klarifikasi adalah citric acid. Jadi kenapa selalu pakai citric acid? Karena yang gue suka dari citric acid adalah kita bisa ngontrol berapa persen citric acid yang mau kita pakai untuk clarification. Nah, hari ini kita bakal coba compare satu set dengan susu dan citrus aja. Pertama-tama kita bikin dulu karena kan ini masih powder, jadi kita bikin si konsentrasinya dulu. Kita bikin di 6% buat nyamain konsentrasi si lemon biar lebih fair. Jadi kita masukkan 6 gram citric acid powder. Habis itu kita top up sampai 100%. Jadi kita dapat 6% citric acid dalam 100 gram liquid. Ini bisa pakai air dingin sebenarnya, nggak usah pakai air panas. Cuman saya biasa lebih suka pakai air panas karena lebih cepet larutnya. Yep. Nice. Tinggal sendoknya. Ya, tinggal sendok. Tinggal diaduk sampai semua citric acidnya larut. Di situ tinggal dimasukkan ke dalam susu basically. Sebenarnya basically dengan teknik klarifikasi ini kalian bisa membuat hampir semua ingredients terlihat hampir lebih transparan seperti ini. Jadi kalau kalian pengen bikin mocktail atau cocktail yang benar-benar looks-nya itu transparan tapi dia punya rasa-rasa, misalkan kayak let's say guava juice kalian clarified terus kalian serving ke orang-orang, mereka nggak, warnanya itu agak tricky karena mereka warna seperti ini tapi rasanya kayak guava atau mungkin buah-buah yang lainnya. Oke, sekarang kita jus lemonnya dulu, belum kita jus. Jadi agak ribet sih kalau pakai lemon sih. Cuman berapa kali nyobain clarified pakai lemon itu
dia biasa karakteristiknya lebih agak cover up sih, jadi dia agak bikin layer fruity-nya sendiri. Karena emang basicnya bukan citric acid doang kan dari si lemon juice ini. Sedangkan kalau pakai citric acid, biasanya yang gue dapat lebih nggak nambah flavor baru sih. Cuman itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Jangan lupa di strain lagi. Terus kalau clarified milk seperti ini, kalau ditaruh di fridge, dia kuat cukup lama sih. Tapi biasanya kalau untuk alkohol, kalau kalian clarified-nya jus-jusan atau fresh fruit, biasa tahannya nggak selama itu sih. Tapi kalau alkohol bisa lama, cukup berbulan-bulan. Alright. Sekarang kita udah punya dua liquid yang berbeda. Yang ini citric acid solution, yang ini lemon juice. Dengan asumsi kita sama-sama kadar citric acid 6%. Next, kita masukin fresh milk ke dalam decanter. Kita bikin 200 deh. Kalau sekarang yang kita praktekin kan cuman bikin si susunya clarified. Kalau misalkan kalian pengen bikin liquid lain yang di clarified, let's say kalian bikin mocktail nih enak, terus kalian pengen clarified. Biasanya itu kalian campurin semua ingredientsnya dulu, yang pengen kalian clarified dengan si citric acid. Baru nanti dituangkan ke si susunya. Tujuannya yang biasa gue dapat lebih curdlingnya lebih bagus, lebih cepet juga, dan lebih nangkep banyak flavors. Oke, kita start dari sini dulu. Kita masukin 10% dari total volume liquid, berarti 20 gram. Oops. Yep, 20 gram. Dan sebelah kiri kita pakai lemon juice sebanyak 20 gram juga. Alright, kita swirl, jangan terlalu kencang. Kita nggak mau mecahin si curdle-nya. Ini proses yang cukup menjijikan karena kalian kalau ngelihat hasil akhir si paknya itu dia kayak bisa enggak, dia kayak muntahan gitu. Aman ya. Nah, habis itu biasanya kalau kalian clarified cocktail atau mocktail, kalian harus ditaruh si campuran ini di dalam freezer, dalam chiller selama kurang lebih 8 sampai 12 jam atau 24 jam. Semakin lama semakin bagus karena dia bakal take out flavornya lebih banyak lagi dan curdlingnya bakal lebih bagus juga. Cuma karena buat eksperimen aja, kita langsung starting aja. Kalian bisa pakai dua opsi untuk nyaring si curdle-nya, antara pakai V60 dengan ini pakai nylon filter sih. Bisa juga pakai paper filter, cuman lebih lama. Biasa saya pakai nylon. Atau opsi yang kedua, kalian bisa juga pakai cheesecloth. Kalau pakai cheesecloth, kalian bisa reusable sampai berkali-kali. Tinggal dibersihin aja. Tinggal dituang. Yang kiri juga tinggal dituang. Kalau udah kayak gini, biasanya tinggal ditungguin aja sampai dripping semua. Cuma biasanya dalam beberapa tetes pertama seperti ini, dia masih agak kotor warna clarified-nya. Maka kalian mau untuk dibalikin lagi ke atas untuk difiltrasi lagi. Tujuannya biar hasil akhirnya lebih jernih lagi.
Jadi kalian bisa saring ini berkali-kali. Biasanya kalau pengen dapat yang lebih bening dari ini, itu kalian bisa filtrasi sebanyak 2-3 kali. Jadi udah kelar semua, masukin lagi ke si bekas whey-nya ini. Yang kedua, yang lemon agak lebih lama turun ya. Oke, kita tunggu dulu sampai semuanya turun. Ntar kita coba compare satu set, rasanya seperti apa. Oke, ini udah sekitar setengah jam. Bisa dilihat yang sebelah kanan pakai citric acid, dia turun lebih cepat, udah cukup banyak. Sedangkan yang pakai lemon masih dikit. Mungkin harus dicek lagi sih, mungkin karena kadar citricnya bakal agak beda dibanding yang kita bikin pakai citric acid. Sekarang kita coba compare satu set. Untuk warna nggak beda jauh sih, karena masih dikit juga. Nah, ini yang pakai citric acid, dia lebih transparan warnanya. Sedangkan yang pakai lemon juice, dia agak keruh. Atau kenapa? Oke, kita coba. Yang pakai citric acid, rasanya masih ada kayak kawi dari si fresh milk-nya. Terus habis itu tengahnya ada kayak sournya dari si citric acid-nya. Beda, rasa asamnya tuh beda dari dibanding lemon juice. Tapi yang menarik sih, yang pakai lemon juice ini kayak air kelapa, Jack. Beneran kayak air kelapa. Masih ada rasa susunya, agak kawi, cuman lebih kayak air kelapa, agak gurih. Menarik. Mungkin ntar di next episode kita bakal coba bikin clarified cocktail, tapi kita pisahin antara citric acid sama si fresh milk. Sama lemon juice. Abis ini juga, next kita bakal bikin clarification bukan pakai susu lagi, tapi kita bakal coba pakai gelatin. Oke, stay tune di sini, channel ini. Jangan lupa kalau kalian punya ide-ide menarik untuk clarification, bisa taruh di kolom komentar. And see you on another episode. Ciao.